Maka jika kita kembali kepada Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, Allah tidak akan menurunkan musibah bencana kepada suatu kaum selama di tengah kaum itu masih banyak orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya musibah apapun yang datang kepada kita, hendaknya kita jadikan pelajaran untuk mengevaluasi, menintrospeksi diri kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa musibah ini datang? Musibah datang kepada kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, musibah datang itu adalah sebagai cobaan. Apa perbedaan antara ujian, teguran, dan azab? Yang pertama, musibah datang itu adalah sebagai ujian. Ujian ini ditujukan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman kepada Allah padahal mereka belum diuji lebih dahulu? Artinya, apabila kita sudah berani berkata saya beriman kepada Allah, maka bersiaplah menghadapi ujian. Kenapa orang yang beriman yang diuji? Orang tua kita mengatakan yang ulangan itu pastilah anak sekolah. Kalau tidak sekolah tidak perlu ulangan, mau naik kelas berapa nantinya. Oleh karena itu, bagi kita orang yang beriman, musibah yang datang ini anggaplah sebagai ujian untuk meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ingin semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, musibah itu Allah datangkan kepada kita adalah sebagai teguran. Kenapa ditegur? Orang yang ditegur biasanya adalah orang yang lalai, orang yang setengah baik, sholat rajin tapi maksiat juga tekun, sedekahnya rajin, tidak pernah tinggal, tapi korupsi juga lancar. Orang yang seperti ini mendapatkan teguran dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Allah menghendaki sebagian dari siksa terhadap mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, musibah itu Allah datangkan kepada kita adalah sebagai hukuman, sebagai azab. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 49. Diakibatkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak, maka Allah turunkan azab kepada kita. Mudah-mudahan musibah yang datang ini bukanlah sebagai azab, bukan juga sebagai teguran, tapi bagi kita orang yang beriman, musibah yang datang ini adalah sebagai bentuk ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ujian Allah itu tidak selalu berbentuk yang tidak menyenangkan. Ujian Allah itu bisa saja berbentuk yang menyenangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan yang tidak enak dan dengan yang enak, dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik. Bukan hanya sakit cobaan itu, sehat juga ujian. Bukan hanya miskin ujian itu, kaya itu pun cobaan. Bukan cuma tidak punya pangkat ujian itu, naik pangkat itu pun juga ujian. Kita kadang salah kaprah, yang kita anggap ujian itu yang tidak menyenangkan saja. Kalau sudah sakit, ya Allah sedang diuji. Sehat, lupa daratan. Miskin, ujian. Setelah kaya, lupa bahwa itu juga ujian. Fenomenanya apa? Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin dia hamba Allah, tapi setelah kaya dia menjadi hamba harta. Ketika miskin, susah, melarat, rajin ke masjid, sering menyebut nama Allah, tapi begitu diberikan sedikit rezeki kelapangan oleh Allah,
dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian kekayaan, ujian kelapangan sebenarnya jauh lebih bahaya daripada ujian kesulitan. Karena ujian kesulitan, kesusahan, kemiskinan, banyak orang yang lulus. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, kelapangan, pangkat naik, duit banyak, harta berlimpah, rumah megah, banyak orang tidak lulus di sini. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa ujian yang lebih berat sebenarnya adalah ujian kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan yang kita hadapi, yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun musibah cobaan yang Allah berikan kepada kita tidak pernah melebihi, melampaui kemampuan kita, pasti sesuai dengan kesanggupan hambanya. Oleh karena itu, bagi kita orang yang beriman, ketika berhadapan dengan musibah, hendaklah menjadi orang yang sabar, tidak mencaci maki Allah, menyumpah serapah Allah, tapi menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar ini akan Allah berikan pahala yang tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Dan hanya orang yang sabar juga yang nanti masuk surga akan mendapatkan ucapan selamat dari malaikat, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian, selamat atas kalian, kata malaikat, atas kalian orang yang sabar, masuklah ke dalam surga, kalian kekal di dalamnya untuk selamanya. Maka bagi orang yang tingkat keimanannya yang sudah tinggi kepada Allah, mereka akan berkata, raditu billahi rabba, kami ridha ya Allah, kami ridha ya Allah, kami ikhlas apapun yang Engkau berikan timpakan kepada kami. Seperti mayat yang dimandikan oleh orang yang hidup, terserah mau dibaringkan ke kiri, mau dibaringkan ke kanan, terserah Allah saja. Begitulah kita orang yang beriman. Ujian yang Allah berikan, musibah apapun yang kita terima, hendaknya kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas sepenuh hati, karena semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana ikhtiar menyempurnakannya. Tapi ingat, sabar itu bukanlah diam, sabar itu bukan apatis, sabar itu bukan tidak berbuat. Orang yang sabar itu adalah al-khuruj minal masaqat. Ada usaha, ada ikhtiar, ada perbuatan yang dilakukan. Bukan lalu pasrah terhadap keadaan, tapi mencari solusi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, suatu musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Memang kalimat sabar ini adalah kalimat yang mudah sekali diucapkan di dalam lisan, tapi sangat sulit sekali untuk diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, siapakah orang yang sabar itu? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang sabar itu adalah mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat kita kehilangan pangkat jabatan, kehilangan harta, kembalikanlah semua itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu pun ketika kita terlahir ke dunia ini, tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada pangkat dan jabatan yang kita sandang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita ini, hendaknya semoga kita lulus menjadi orang yang sabar insyaallah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan ketukan hati untuk kita semua, sehingga menjadi orang yang sabar, dan kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.